Hey, halo Indomax, Indo Make Sense. Nah, perlu kalian ketahui, pergerakan TNI di dunia ini tak hanya sebatas di dalam negeri atau di Indonesia saja, bos. Pergerakan militer Indonesia sangatlah luas. Bahkan mungkin alutsista-alutsista atau alat-alat perangnya sedang dikerahkan ke negara lain. Nah, seperti salah satu kapal perang ini. Salah satu kapal perang yang cukup sangar dari Indonesia ini adalah kapal perang KRI Sultan Hasanuddin 366. Mengapa dibilang sangar? Karena kapal ini merupakan kapal kedua dari kapal perang jenis perusak kawal rudal kelas Sigma milik TNI Angkatan Laut. Kapal perang ini pun termasuk sebagai kapal perang modern keluaran baru, bos. Karena baru diluncurkan pada tanggal 16 September 2006 dan baru mulai bertugas pada tahun 2007 silam. Artinya, kapal perang ini masih terbilang cukup muda karena baru berumur 13 tahun. Lantas kapal perang seperti apakah ini? Oke, nanti kita bahas di ujung aja, bos. Sekarang kita bahas berita utamanya dulu, di mana baru-baru ini telah tersiar kabar dari Dinas Penerangan Kuarmada 2 yang mewartakan bahwa ternyata pada tanggal 9 Desember 2020 kemarin, komandan beserta kapal perangnya ini baru saja telah mengunjungi Angkatan Laut negara Libanon. Wah, jauh amat, bos. Ada apakah gerangan para kesatria laut Indonesia ini menemui tentara-tentara Libanon? Nah, dari sumber berita pun dikatakan bahwa ternyata kapal perang KRI Sultan Hasanuddin 366 ini pun telah tergabung dalam Satuan Tugas MTF TNI 28L Unifil tahun 2019 yang sedang melaksanakan kunjungan atau courtesy call ke Lebanese Armed Force Navy yang bertempat di Beirut Naval Base pada hari Rabu 9 Desember 2020 kemarin. Komandan Satgas sekaligus komandan kapal perang yang bernama Letkol Laut P. Lutfi ini pun disambut langsung oleh Commander the Left Navy atau Angkatan Laut Libanon, yaitu Kapten Komodor Hassam Danawi. Nah, lantas apakah yang mereka bicarakan? Oke, dalam kesempatan ini ternyata komandan kapal perang Indonesia yaitu Letkol Laut P. Lutfi ini mengundang secara langsung Commander the Left Navy untuk hadir dalam kegiatan Medal Parade KRI Sultan Hasanuddin 366 pada tanggal 18 Desember 2020 mendatang. Bahkan tak cuma itu saja, bos. Selain mengundang, Letkol Lutfi juga mengharapkan adanya latihan bersama antara Satgas MTF dengan Left Navy untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan prajurit dari kedua angkatan laut. Pelaksanaan latihan bersama dengan Left Navy maupun angkatan laut negara lain menurut Letkol Lutfi merupakan salah satu hal yang ditekankan oleh Pangku Armada 2 atau Panglima Kuarmada 2 Laksda TNI ING Sudihartawan kepada dirinya sebagai bagian dari upaya untuk memperluas pengetahuan dan meningkatkan profesionalisme prajurit Satgas MTF TNI Konga 28L Unifil KRI Sultan Hasanuddin 366. Nah, di lain pihak, Commander the Left Navy pun ternyata juga mengucapkan terima kasih, bos, atas dukungan dan kerjasama kepada Satgas MTF TNI selama melaksanakan misi perdamaian PBB di Libanon dan berharap kemampuan Libanon akan berkembang lebih baik di masa yang akan datang, baik militer serta khususnya Left Navy maupun pemerintahannya. Kegiatan pun diakhiri dengan penyerahan cenderamata dari dan Satgas MTF TNI kepada Commander the Left Navy. Oke, lanjut, mari kita bahas kapal perang Indonesia yang dikirim ke Lebanon ini, bos. Melanjutkan bahasan yang di awal-awal tadi, KRI Sultan Hasanuddin merupakan sebuah kapal PKR atau perusak kawal rudal modern yang dibuat oleh galangan kapal Skedel Naval Shipyard Belanda yang dimulai pengerjaannya pada tahun 2005 khusus untuk TNI Angkatan Laut. Dan bukan kaleng-kaleng, bos. Kapal perang ini pun memiliki kemampuan anti kapal permukaan, anti kapal selam, dan anti pesawat udara. Fungsi dasar dari kapal ini sebenarnya adalah untuk patroli maritim zona ekonomi eksklusif atau ZEE Indonesia, sebagai kapal perang penggetar, pencarian dan penyelamatan atau SAR, serta untuk misi peperangan anti kapal selam. Kapal ini memiliki bobot benaman 1.700 ton dengan panjang 90,71 meter, lebar 13,02 meter dan draft airnya 3,6 meter, serta memiliki kecepatan sampai 28 knot. Dek helikopternya mampu menampung sebuah helikopter dengan berat maksimum 5 ton
dan dilengkapi dengan fasilitas lashing point serta sistem pengisian bahan bakar minyak. Operasi helikopter pun mampu dilakukan pada malam hari maupun siang hari, bos. Kapal perang ini pun memiliki persenjataan yang cukup garang. Di antaranya adalah peluru kendali permukaan ke udara dengan rudal MBDA Mistral dalam peluncur Tetral Laras 4 berjangkauan efektif 6 km. Kemudian peluru kendali anti kapal dengan rudal MBDA Exocet MM40 Blok 2 dengan jangkauan efektif 70 km. Kemudian kapal ini pun menggunakan cannon utama berupa Otto Melara Super Rapid Gun kaliber 76 mm dengan kecepatan tembakan mencapai 120 rpm dan jarak maksimum 16 km. Dilengkapi pula dengan cannon anti serangan udara dengan 2x20 mm Denel Vector G12. Dan untuk senjata bawah laut, kapal perang ini pun dilengkapi torpedo 3A244S mode 2 MU-90 dengan 2 peluncur torpedo B515. Nah, kapal perang ini pun dilengkapi dengan radar dan sistem perang yang canggih, bos, yaitu dengan Battle Management System menggunakan Thales Tacticos. Dilengkapi radar utama MW08 3D Multi-Beam Surveillance Radar dan radar senjata menggunakan Lirot MK2 Tracking Radar. Nah, kapal ini pun diketahui memiliki sistem pengecoh berupa Therma SKWS. Wah, mantap, jos bukan? Semoga kapal-kapal perang besar yang lebih canggih lagi dapat segera selesai dibuat juga oleh Indonesia ya, bos. Tapi kalau untuk kapal sejenis ini mah, kita sudah bisa buat sendiri, bos. Contohnya, kapal perang Light Frigate KRI Raden Edi Martarinata yang merupakan kapal perang buatan PT PAL. Dan mungkin saat ini kapal perang inilah yang paling canggih di Indonesia. Nah, jadi bagaimana menurut kalian? Semoga kekuatan militer Indonesia semakin berjaya ya, bos. Jangan lupa komentar, tetaplah kalian barbar dan jangan santuy terus demi Indonesia maju. Salam Indomax, Indo Magazines.